Berarti work life balance di korporasi itu masih bisa dilakukan? Waktu itu gue enggak sih. Karena aku nggak ngerti bro. Sumpah diriku tuh mengira bahwa kehidupanku bekerja berkorporasi itu adalah kehidupanku yang seutuhnya gitu. Setelah lulus kuliah, mereka kan pada nyaman hidup di Jogja. Bener. Gitu, solo living segala macam. Terus pengen kerja di Jogja. Slow livingnya harus mendengarkan live music sekarang. Sambil minum americano. Kerja harus pakai Mac, minum harus kopi, harus dengerin lagu pakai AirPods. Halo semuanya, kembali lagi di The Tribes, medianya rakyat jelata. Kali ini di segmen Yuk Hidup Yuk, karena banyak orang yang hidup dan tapi tidak benar-benar hidup gitu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Beliau ini adalah sosok petinggi yang ada di salah satu korporasi yang ada di Yogyakarta. Ya kan jarang banget ya ada korporasi di Yogyakarta gitu. Nah, mari kita kulik-kulik nih masalah korporasi dan masalah UMR Jogja juga pastinya. Halo Mas Bobi, apa kabar? Halo, selamat siang Mas Bro. Gue bukan petinggi bro. Apa tuh? Apa tuh? Enggak. Gue karyawan, saya bekerja untuk perusahaan dan saya masih patuh terhadap peraturan perusahaan. Mantap. Itu ini ya teman-teman, budak korporat akan selalu kayak gitu. Oke guys, nih Mas, episode kali ini tuh kita spesial nih karena kita ada sponsor ya dari mana kabar gue nih? Sender kopi. Sender kopi enak mantap. Kru juga dapat semua nih sendernya nih, mantap ya. Nice. Thank you Sender. Oke, Mas Bobi. Sure. Berapa lama Mas di korporasi ini? Berapa lama dihitung dari mana nih? Iya, dari karyawan baru dong pastinya. Kalau berkorporasi itu saya mulai sejak lulus kuliah. Saya langsung lamar di corporate. Oke, mau nyebut tahunnya nggak Mas? Gue lulus tahun 2000. Aku lulus tahun 2013. Oke. Jadi lu pantau sendiri aja umurku berapa ya. Oke. Terus Mas? Berkorporasi lama. Tapi sebelum berkorporasi aku kan waktu kuliah kan freelance juga kan. Ya secara nggak tahu ya, dirimu pernah dengar nggak ya kalau ada cerita urban di Yogyakarta ketika kamu pengen hidup di Jogja itu kan sebisa mungkin kamu bisa berpenghasilan lebih dari satu sumber gitu kan. Oke. Jadi ketika dulu kuliah itu kan aku freelance, ngerjain apa yang bisa dikerjain gitu-gitu. Terus pekerjaan pertamaku itu sebagai operator graphic designer. Operator graphic design, percetakan. Percetakan bro. Oke. Murni bro, gini kayak. 2 jam jadi Mas. Jadi kalau dilihat orang itu semakin pengen nyombongin shortcut-nya lu. Zaman dulu kan belum ada AI kan. Jadi itu masih skillful gitu. Nah, setelah itu saya berkorporat. Oke. 2013 berkorporat untuk di Jakarta. Oh, startnya di Jakarta ya berarti ya? Ya, start corporate aku di Jakarta, terus berapa setahun atau 2 tahun agak lupa ya. Terus pindah korporasi lagi, terus habis itu baru balik ke Jogja. Oke. Balik ke Jogja dengan status karyawan korporat juga? Leren. Oh, berarti sempat break dulu karir ini? Iya. Waktu aku lulus itu baru ngetrennya break gitu. Jadi ketika kamu mau ke perusahaan yang lain, dirimu harus break dulu gitu. Udah akhirnya aku break dulu gitu kan, kayak hitungan bulan gitu. Terus akhirnya aku berkorporasi lagi. Kenapa Mas? Udah butuh hidup? Sebenarnya bukan butuh hidup ya, kalau dari diriku ya. Oke. Berkorporasi itu tergantung dari tujuan apa yang pengen dicapai. Nah, sometimes waktu itu kasusku adalah aku kan break itu kan juga bikin kalau mau bilang usaha untuk hidup lebih tepatnya. Usaha bisnis. Bagaimana cara kita untuk bertahan hidup di Jogja lagi gitu kan. Terus ada masa bahwa ternyata aku butuh dukungan sumber daya yang lebih besar sehingga aku bisa mencoba hal baru yang lain. Dan jawabannya itu ada di korporasi. Oke. Toyota, pengen masang baliho. Ya kita as a personal kan bisa, tapi kan waktunya agak lama tuh. Ya. Terus aku pengen belajar bagaimana masang baliho ya, cara cepatnya di korporasi pasang baliho langsung masang. Oke. Ada ya. Tapi itu rupaku ya, bukan muka gue ya. Nyalon dong itu namanya. Nyalon dong kalau gitu. Oke Mas, karena kan
berkorporasi itu adalah salah satu pilihan ya buat Gen Z Setuju. kita sekarang Setuju. ya, dimana kita bisa dapat kenyamanan gitu, Setuju. banyaknya jaminan yang disediakan oleh korporasi. Tapi at the same time itu juga apa ya, kayak mengekang kebebasan kita gitu sebagai Gen Z kan, wah masih pengen yang liar-liarnya gitu. Di korporasi kan banyak aturan dan lain sebagainya. Menurut Mas Febi gimana Mas? Kalau berkorporasi mengekang sebenarnya tidak mengekang, Oke. tapi banyak korporasi. Waktu itu kan aku bekerja. Dua korporasiku itu kan multinasional ya. Multinasional itu bukan mengekang sih, tapi memang ada standarnya tuh udah padat banget. Oke. Jadi bener-bener kayak robot bro. Jadi kayak pekerjaan korporatku yang pertama masuk lewat pintu mana tuh ditentukan. Pintu mana? Yoi. SBMPTN gitu misalnya. Bukan. Cok. Maksudnya kamu jam 12 nih Oke. istirahat. Pintu karyawan sama pintu customer itu dibedakan. Oh, I see. Karena customer kan nggak perlu body checking, terus yang apa namanya, yang karyawan kan perlu body checking. Itu ada SOP-nya cuy. Oke, sedetail itu ya. Sedetail itu, sedetail itu. Tapi karena perusahaan multinasional ya, sekarang sih saya bisa tahu point of view bahwa kita juga harus bertanggung jawab terhadap investornya. Nah itu sebenarnya nggak mengekang, tapi memang peraturan di korporasi kayak gitu. Terus kalau sekarang ya, pada kenyataannya banyak orang kok yang dia juga berkorporasi, tapi setelah jam korporasi dia juga main di tempat yang lain gitu. Oh, sebenarnya berarti bisa ya? Bisa sih gue. Bisa ya. Jadi Bisa sih, cuy. nggak melulu masuk korporasi tuh kita terkekang gitu ya Mas ya? Terkekang ketika lu sedang berada di dalam kontrak korporasi tersebut. Oke. Kontrak dalam artian lu bekerja jam 8 sampai jam 5. Atau nggak selalu kontrak jam kan? Kontrak selama proyek itu selesai ya. Oke. Ya itu harus Profesional mengikuti. ya. Iya, tapi setelah itu bebas cuy. Oke. Mau bukan bebas dalam artian negatif ya. Iya. Bebas kamu mau mengeksplorasikan kemana aja juga. I think it's not a big problem. Berarti work life balance di korporasi itu masih bisa dilakukan? Waktu itu gua enggak sih. Karena aku nggak ngerti bro, sumpah. Jadi waktu itu masih awal ini ya, soalnya ya awal berkarir ya. Jadi diriku tuh mengira bahwa kehidupanku bekerja berkorporasi itu adalah kehidupanku yang seutuhnya gitu. Oke, life-nya tuh adalah bekerja itu. Iya, jadi kalau di kantor gua kesenggol, itu tuh gua kerasa hidup gua personal itu juga kesenggol. Oke. Sekarang sih gue bisa bilang enggak gitu. Bisa dibedakan ya kalau Iya, sekarang. personal life sama professional life is a different things gitu. Oke, jadi Gen Z ini harus punya skill ya untuk memisahkan mana kerjaan dan mana kehidupan gitu. Iya. Bukan skill sih, tapi memang harus tahu gitu. Oke. Memang harus tahu mana yang harusnya masuk ke personal, mana yang enggak. Walaupun ada banyak teman-teman kita yang memutuskan untuk kehidupan personal dia adalah kehidupan corporate-nya dia. Itu juga bisa kan. Para pejabat maksudku teman-teman kita yang bekerja posisi yang sudah tinggi, terus kemudian tanggung jawabnya juga menyeluruh, tanggung jawabnya dia harus udah terikat, nggak peduli dimanapun dan waktu ya. Oke. Otomatis juga harus mengikuti itu sih bro. Oke. Menurut gue begitu. Sender kopi enak. Iya, boleh minum dulu Mas, aman kita. Nah, yes. Tapi nih Mas, berkorporasi di Jogja nih, kan Mas Webi udah ngerasain semuanya ya, di Jakarta Ya. dan di Jogja juga. Ya. Ada bedanya nggak sih Mas? Dari segi kerjaan dulu deh. Kerjaan yang ditawarkan pasti sama nih. Ya, lot kerjanya ya sama ya. Yang ditawarkan misalnya butuh seorang konten kreator di Jogja sama di Jakarta. Oke. Mungkin yang ditawarkan sama, tapi cara kerjanya tuh gue yakin pasti berbeda sih. Cara kerjanya gimana tuh Mas maksudnya? Pertama kalau kita di Jogja, kita tuh lebih ke pengalaman saya ya, tidak bisa digeneralisir gitu kan. Kita lebih ke orientasi hasil gitu. Hasil. Oke. Orientasi hasil. Mbuh piye carane, mbuh piye ameh pinjem barang siapa, yang penting sebuah konten itu bisa tercipta, itu deal gitu kan. Oke, mau kamu jungkir balik kayak gimana? Iya, tapi ketika corporate yang tadi saya bilang multinasional everything dan udah apa ya, peraturannya udah rigid, itu kan nggak boleh. Kadang kan nggak boleh. Semua yang diproduksi harus menggunakan contohnya ya ini ya, semua produksian itu harus menggunakan inventaris kantor kayak gitu-gitu. Oke. Main aman sih bro, lebih tepatnya. Semakin besar korporasinya itu semakin harus main aman menurutku ya. Menurut pengalaman saya ketika berkorporasi begitu. Harus main aman tuh dalam arti ada SOP yang harus dipatuhi gitu semakin banyak. Betul. SOP itu kan
bikin biar kita aman bekerja. Ya. Aman dalam artian pelintiran nggak ada. Ya. Misal aku pinjem apa ya? Pinjem TV ini tonggone, Oke. gitu dari tonggomu lah ceritanya. Terus tiba-tiba rusak kayak gitu. Padahal tetanggamu tuh minjeminnya nggak cuma ke lu doang, ke banyak orang gitu kan. Oke. Karena ini tidak ada underlying bisnisnya kan, kita bisa dipelintir dan kita bisa nuker gitu kan. Iya benar. Bisa kan? Iya. Kalau ada orang yang jahil pengen dapat duit dari situ, bisa dong. Bisa. Nah, itu kan Penyalahgunaan aset gitu Yes. ya jadinya ya. Itu kan kebanyakan sih dihindari hal-hal kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari segi kerjaan itu sama, Mas. Nah, kalau dari segi gaji gimana? Gaji beda cuy. Gaji beda Jogja sama Jakarta nih. Beda. 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 Padahal job desk dan kerjanya sama. Beda. Itu Beda kayak juga. menurutku wajar sih beda. Oke. Karena persaingannya juga beda. Persaingan antar ininya ya, karyawannya ya? Bukan Usahanya. bukan juga. Apa tuh? Jenis bisnisnya tuh beda. Jenis bisnis dalam artian kalau di sini lokal gitu ya, mungkin langsung owner gitu kan. Oke. Tapi di sana kan bisa jadi korporasi atau memang dia konglomerasi dari banyak hal gitu. Iya, oke. Jadi size of Size of industrinya, company-nya ya size of company-nya tuh emang beda. Oke. Sehingga benefit yang kita terima juga beda. Pertama Oke. itu, kedua standarnya juga beda. Standar apa tuh, Mas? Standar Standar apa tuh? standar yang sudah ditentukan pemerintah juga beda. Oke, kita sebut saja UMK. Bangkai. Aku sensor manual. Tak jerumusin pokoknya. Ya, jadi emang beda ya UMK-nya gitu. Iya, kan nggak harus tanya gua itu. Ya, Lu kan benar. bisa googling juga udah Benar, dipastikan benar, berbeda. benar. Jadi ini bukan statement saya. 100% is not my statement, oke? Aku tuh pengen Mas Webi yang nge-step. Oke. Beda. Jadi lalu apakah berkorporasi di Jogja itu bisa sekaya orang yang berkorporasi di Jakarta? Kalau jawaban filosofisnya ini tergantung persepsi kaya menurut lu gitu. Persepsi. Maksud gue gini, misalkan kaya punya jumlah uang banyak gitu ya. Oke. Ya punya jumlah uang banyak tuh seberapa? Oke. Menurut lu tak tekori aku ya podcaster ya. Oke. 1 miliar gitu misalnya. Enggak, menurut lu kaya tuh bukan kaya ya. Kamu punya ruang spending buat laser itu ketika kamu udah punya tabungan berapa? Ini ada rumusnya Mas sebenarnya. Iya, Ya, ada rumusnya sih. Kebutuhan kita setahun terus dikali ya gitu lah. Biar cepet nih, biar kelar deh. Aku nggak mau jawab soalnya. Amount of money-nya berapa? Anggap aja 1 M. 1 M, let's nganggur say. gitu kan. Ya, oke. Ya udah, kalau tujuannya segitu ya lu bandingin sendiri kan. Oke. Bisa harus dapat berapa bulan lu kayak gitu. Iya benar. Ya, jadi kan tergantung deh. Terus realistisnya gimana? Tadi kan filosofisnya nih. Realistisnya gimana? Ngerasa seperti yang saya bilang tadi itu, urban legend yang diriku denger ya, Oke. bahwa kita ketika hidup di Jogja, aku nggak tahu ini sumbernya dari mana ya, tapi aku denger dari orang juga, dari abang-abangan lah ngasih tahu bahwa keran itu nggak cuma satu kalau bisa. Oke, harus multi income ya. Iya sih, bisa dibilang begitu sih. Tapi gimana Mas caranya? Kan kita berkorporasi 9 to 5 gitu let's say. Iya. Belum lagi kalau ada kayak tadi proyekan gitu misalnya yang tanggung jawab kita harus ngelarin gitu. Gimana caranya kita ngebagi waktu gitu dengan kalau kita pengen punya multi income? Waktu sih gua nggak tahu ya. Balik lagi ke personal gitu kan. Kan ada tuh teman-teman kita, ya Tuhan 24 jam saja tidak cukup. Ya, benar banget. Mosok 3 waktu yang lainnya 24 jam lu 25 jam gimana sih? Kok enggak masuk Adil akal. dong, adil Iya. Gua enggak tahu ya. Pengalaman personalku ya be profesional aja, Bro. Oke. Be profesional aja. Pasti ada limitasinya kok. Aku yakin ada limitasinya kok. Ya itu tadi ketika kita udah jadi karyawan korporat gitu di Jogja. Sedangkan kalau di Jogja kita harus multi income tadi gitu. Nah, mau nanya ke Mas Webi gimana cara bagi waktunya kalau Mas Webi sendiri? Punya tim. Punya tim. Punya Oke. tim, jangan Jadi- kerja sendiri. Jadi ada yang di remote gitu ya. Bukan di remote ya. Jadi gue kayak ngomong gini kayak seolah-olah diriku sudah berhasil dalam membangun itu. Emang gitu Anda sumber di sini. Enggak. Dibantuin orang lain, jangan Oke, bekerja oke. sendiri. Bekerja sendiri itu kan dulu nih. Aku waktu kuliah, waktu freelance gitu. Pasti akan
sampai ke titik bahwa kan aku kerja sendiri tuh, Iya. semuanya dikerjain sendiri lah. Iya. Pasti akan nyampe ke titik bahwa kita nggak bisa nerima project yang lebih gede karena kita nggak punya tim. Betul. Itu pasti tuh. Nah makanya punya relasi dan punya tim. Oke, kuncinya adalah kalau mau kaya tadi dengan banyak income itu adalah kolaborasi ya, Mas ya berarti ya. Tidak kaya sih, tapi bisa bekerja lebih luas lah. Oke. Kerjain bisa lebih banyak. Bisa lebih banyak dan duitnya juga lebih banyak dong. Belum tentu. Terus ngapain Mas itu bikin yayasan? belum tentu. Oke. Karena kan project itu kan macam-macam ya, ada yang project sosial, project networking, project for money, kan macam-macam juga Ya, kan. ya benar-benar. Begitu. Oke. Sender kopi? Oke. Monggo. Iya. Buat nyapu-nyapu. Penyelamat gue ini. Buat nyapu-nyapu. Oke, Mas. Ya, kita tahu kan manusia itu ada batas waktu produktivitinya gitu. Ya, Let's say sepakat gua. sampai umur berapa ya? 35 ya? 40 gitu. 40 sih mungkin ya. Oke. Nah, dan setiap orang sama gitu. Ya, mungkin kalau ada yang sakit mungkin lebih cepat. Merokok lebih Ya, merokok lebih cepat 12 menit. Saya tidak 12 merokok, menit. teman-teman. Kasihan malaikat cuy. Kenapa tuh? Nggak ada waktu pastinya kan. Oke, nah balik ke pertanyaannya. Kan kita punya waktu produktif Ya. gitu. Nah, Ya. let's say waktu yang kita spend gitu. Misalnya orang yang di Jakarta berkorporasi dengan orang yang di Jogja berkorporasi, Ya. waktunya kan sama segitu Ya. tahun juga gitu. Hmm. Nah, lalu worth it nggak sih kita berkorporasi di Jogja? Atau kalau kita ngomong dari segi gaji mungkin tidak ya tadi jawabannya ya? Saya tidak bilang tidak ya mas. Karena gini loh. Main aman banget. Karena gini. Kita kalau tadi dirimu bilang kan kayak fokus utamanya adalah money gitu kan. Iya. Tapi kan banyak orang yang fokus utamanya nggak cuma money gitu. Oke. Keluangan waktu, santai-santai yang Slow living. slow living yang digaung-gaungkan terjadi di Jogja itu. Iya. Padahal menurutmu terjadi nggak? Nggak slow banget sih sebenarnya. Itu kan bisa jadi fokus utama seseorang. Oke. Terus community di Jogja kan seru banget ya. Betul. Lu mau seneng apa aja? Ada di Jogja. Ada. Itu juga jadi another benefit yang belum tentu menjadikan posisi uang itu jadi nomor 1. Bisa Oke. jadi nomor 2, nomor 3. Jadi Mas, berkorporasi di Jogja itu cukup nggak sih buat kita hidup layak? Cukup. For me cukup. 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 Nah, definisi hidup layak menurut Mas Wibi seperti apa? Kalau ngutip kata-katanya Bambang Pacul. Korea, bukan itu ya. Itu kan kata beliau itu kan orang susah itu kan orang yang tidak tahu kapan makan gitu kan. Kapan harus makan? Iya. Atau kapan butuh makan gitu? Kapan dia tuh makan tuh kapan tuh nggak tahu. Oke, Itu itu orang katanya susah. Komandan Bambang Pacul itu. Oke. Itu posisi hidup manusia. Tapi dengan berkorporasi, lu tahu kapan makan gitu. Walaupun cuma nasi sama telur. Terus dulu sih aku makan nasi gorengan gitu seringan. Neng burjonan tuku sego, terus tuku apa jenenge? Tuku gorengan sama sausnya gitu gue makan waktu SMA sih gue kayak gitu ya. Oke. Itu ya kalau dari definisinya itu kita kan tahu kapan makan kan. Oke. Jadi aman. Corporate membuat lu aman dalam definisi tahu kapan makan. Oke. Di luar jenis makanannya ya. Makan doang mah bisa aja. Indomie terus ya apa-apa sih. Suwe-suwe tuh bumi menolak loh Indomie sumpah rapat ya. Kok nyebut brand nih? Ya tidak tuh. Oke, jadi cukup ya Mas ya sebenarnya? Oh, cukup. Pada kenyataannya ya ketika dirimu banyak apa namanya? Banyak bersosial dengan banyak orang, dirimu pasti menemukan bahwa nggak semua orang itu dibayar sesuai dengan yang sudah ditentukan pemerintah loh. UMR maksudnya? Aku Lah iya no. iya. Berarti banyak orang yang underpaid. Underpaid tuh banyak loh di Jogja bro. Oh iya. Wah, dirimu merasa eksklusif dan Pura-pura aja. di circleku dalam artian bukan circle kuliah atau circle apa gitu ya, kayak circle main masyarakat gitu-gitu masih ada sih, masih ada. Oke. Bahkan dulu waktu interview karyawan ya, aku lupa itu kapan gitu. Tapi udah lama banget. Kayak waktu awal-awal di Jogja gitu, ada karyawan yang dia nulis itu ya sudah, yang penting jangan underpaid aja, yang penting sesuai di pemerintah. Nulis apa nih? Expected salary? Oh iya. Berapa Mas nominal?
Aduh, dulu UMR masih berapa ya? 1,8. Iya, sekitar itu deh. Iya, Aku agak lupa sih, aku agak lupa. Berarti dia nulis... dia nggak nulis nominal, dia nulis sesuai yang harus dibayarkan aja. Oh, nulis sesuai UMR gitu aja. Oh. Itu ada. Berarti kan bisa disimpulkan sebelumnya bisa jadi dia tidak mendapatkan Iya, benar. bayaran sesuai UMR aja udah cukup gitu menurut dia. Iya. Oke. Menurut orang itu ya. Iya, benar. Tapi emang bener nggak Mas, kalau kos hidup di Jogja tuh lebih murah memang? Sama aja sih menurutku. Sama aja kan? Menurutku sama aja. Terus kan, soalnya kan ini ekspektasi orang kan, wah mau kerja di Jogja, mau hidup di Jogja karena biaya hidupnya lebih murah. Sekarang sama aja. Dulu mungkin iya. Kelebengan ada angkringan. Legend dulu. Nasi kucing 1.000. Terus es tehnya kalau nggak salah masih 500 cuy. Jadi 10.000 tuh bisa makan berdua dulu. Oke, dulu ya. Iya, tapi sekarang kan di Jogja itu banyak tempat-tempat yang tempat spending yang sebenarnya tidak untuk orang natif Jogja. Oke, maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana nih? Oh iya, contohnya meja gembira. Wah, meja gembira. Apa nih meja gembira? Meja gembira. Klub di Jogja banyak kan sekarang. Banyak. Menurutmu itu orang natif Jogja yang sedang kita bahas tadi itu diperuntukkan untuk mereka? Tidak dong. Tidak kan? Ya sudah, jangan terpancing aja dengan itu. Tapi kan itu sebenarnya tersier, Mas. Ya justru yang paling banyak mengeluarkan duit itu sesuatu hal yang tersier kan? Iya, maksudnya kalau orang mau ya kayak tadi let's say mau hidup di Jogja karena biaya hidupnya murah gitu. Aku nggak ngekos sih, Bro. Oke. Di Jogja. Jadi aku nggak ngerti standar kos yang harus dibayarkan di Jogja tuh nggak tahu berapa. Karena aku nggak ngekos, aku juga makan kan nggak perlu 3 hari sehari jajan kan. Mungkin cuma sekali doang jajan di luar, terus lainnya makan di rumah gitu. Jadi detail yang harus di spending sih nggak tahu sebagai apalagi orang pendatang ya. Tapi aku cukup waktu itu. Oke. Walaupun dengan subsidi orang tua. Itu catatannya guys. Balungannya gede-gede. Iya sih. Kalau nih, saya pertanyaan gua. Oke. Kenapa walaupun tadi kita bahas secara paid itu nggak sebagus Jakarta? Kenapa orang Jogja itu kenapa Jogja itu masih jadi tujuan utama para perantau? Karena itu tadi ekspektasi mereka adalah hidup di Jogja itu murah. Oke. Atau mereka kurang riset ya? Enggak, jawabannya karena statementmu yang pertama, Mas. Ya karena mereka perantau. Mereka nggak tahu di Jogja itu sebenarnya kayak gimana gitu. Oke. Padahal sekarang sih saya kalau ada teman-teman yang ngerantau terus masih bingung gitu kan, pasti tak saranin balik aja gitu. Iya, benar. Balik aja. Teman-temanku juga yang setelah lulus kuliah nih ya, teman-temannya Isan nih. Setelah lulus kuliah, mereka kan pada kayak nyaman lah hidup di Jogja. Bener. Gitu, soul living segala macam. Terus pengen kerja di Jogja. Nah, menurutku ini yang salah. Karena kerja di Jogja kayak yang udah kita bahas tadi ya, UMR-nya kecil gitu. Saya tidak bilang UMR-nya kecil. Ya standarnya segitu sudah ditentukan lah ya. Standarnya segitulah gitu. Kalau kamu cari ekspektasinya kan kamu lulusan sarjana nih gitu. Iya. Ekspektasimu kan pasti gede kan. Iya benar. Ekspektasi itu berarti kan ekspektasi itu perlu dikendalikan, Bro. Nah masalahnya Pak, ekspektasi ini kan ditentukan sama apa yang kita konsumsi. Standarisasi di masyarakat tuh udah segitu gitu. Sosial media tuh harus bijak dalam memfollow orang tuh begini. Iya kan. Tapi kan sekarang ekspor nggak perlu follow-followan ya. Nggak perlu sih, ya FYP juga bisa kan maksudnya. Ya itu sih. Gue sepakat sih karena gini. Ketika misal kita lulus kuliah gitu ya. Kita lulus kuliah, terus kita tuh ditargeting dengan konten-konten yang tiba-tiba kerja harus pakai Mac, minum harus kopi, tapi kecuali sender sih mantap ya. Terjangkau mantap. Tapi kayak HP harus iPhone. Ya HP harus iPhone itu kan ketika dirimu disuggest dengan konten kayak gitu, dirimu mengira bahwa standar standar hidup setelah kuliah tuh kayak gitu ya. Iya benar. Apakah kita perlu bikin konten Jogja yang sebenarnya? Nah, Jogja undercover, yoi. Jogja sebenarnya itu maksudku bukan yang itu ya. Kita bisa contoh dari mbah-mbah kita sih, Bro. Nah, gimana tuh, Mas? Ya di luar kebutuhan hidup yang berbeda ya. 12 menit hilang. 12 menit hilang ya. 12 menit hilang ya. Enggak kuat deh sih. Lanjut.
mbak-mbak kita. Ya, mbak kita, pade-pade kita yang sudah wafat, tapi kita masih bisa bercerita hidupnya gitu kan. Kayaknya hidupnya slow living yang sebenarnya Jogja pada waktu itu tuh kayaknya waktu zamannya dia deh. Oke. Menurutku ya. Kan aku tuh masih punya pade yang nggak punya handphone, dikasih handphone nggak mau gitu. Nah, itu menurutku itu yang membuat dia terjaga dari ekspektasi di luar itu yang mengganggu standar hidup kita tadi itu. Oke. Jadi sometimes kita perlu juga ya buat bercermin dari orang-orang tua. For me yes. Dan makan ya pada kenyataannya gitu-gitu aja kan yang perlu kita konsumsi itu kan. Iya, ya udah yang penting ada nasi, ada lauk, Iya, sayur kan iya. yang penting itu. Iya. Aku kan nge-gym, butuh protein tinggi. Iya. Dagingnya harus setengah kilo. Iya. Wagyu A5 kapan aku cicipi? Wah, ini gimana ini di sini deh. Ya Mas Webi, jadi berarti standarisasi Jogja, ekspektasi terhadap Jogja ini udah sangat bergeser ya sebenarnya. Iya, udah banyak macam lah ya. Oke, jadi udah yang harusnya slow living itu maknanya seperti ini gitu, tapi sekarang jadi jauh banget bergesernya. Slow living malah yang nggak slow banget, malah terlalu ekspensif gitu buat orang-orang. Slow livingnya harus mendengarkan live music sekarang. Sambil minum americano. Slow livingnya sekarang harus dengerin lagu pakai AirPods. Nggak gitu bro. Tapi lu ini nggak termasuk generasi yang pernah berpikiran kayak gitu nggak? Berpikiran apa? Ya slow living tuh harus menikmati fasilitas gitu lah. Enggak sih mas. Enggak ya? Enggak. Soalnya aku pribadi juga masih punya simbah-simbah yang, dan keluarga aku juga nggak yang terlalu gimana banget sama standarisasi yang dibentuk itu. Sama sih. Mungkin kita punya pandangan begini karena background keluarga kita mirip sih bro. Iya. Tapi teman-teman kita network kita tuh iya kayak gitu. Jadi kita punya perbandingan gitu loh mas. Benar. Kalau balik lagi ke pendahulu keluarga kita yang sudah sepuh gitu ya. Mobil kan ya mobil gitu. Iya, yang penting roda 4 bisa jalan gitu mas. Bukan tipenya kan. Iya. Nah, fungsinya diriku sedang belajar itu, bro. Jadi sepatu tuh ya sepatu, bukan mereknya. Bukan sebentar, saya cari yang aman tuh. Sepatu saya gue tigo cah saya apa ceritanya? Hoka. Bukan. New Balance. Yang dulu mahal sekarang tapi jadi pasaran tuh loh. Air Jordan. Oh. Gak harus Air Jordan, guys. Iya. Low ball nanti, wes. Kodachi it's okay bro. ya kan sepatu itu kan sepatu. Gue diriku masih belajar itu. Handphone ya handphone gitu. Terus motor ya motor gitu. Bukan tipe gitu. Jadi diriku tuh sedang berusaha menghilangkan tipe itu untuk menjadi pilihan opsi pembelian. Oke, berarti kembalikan kepada fungsinya dan kebutuhannya buat apa? Kebutuhan sih. Kalau function kan macam-macam ya. Mau function kan macam-macam. Ya fungsi HP kan yang penting buat nelpon bisa, ya. buat WhatsApp. Kalau kita konten kreator kan kita perlu kamera yang 3, Pak. Wih. Nah, itu. Itu beda lagi, Bro. Itu. Saatnya pinter buat. Nah, oke Mas. Buat pertanyaan terakhir nih. Yes, sir. Jadi berkarir di Jogja. Let's say tadi kita punya usia produktif kan. Worth it gak sih kita berkarir di Jogja? Karena kan kita nggak menutup kemungkinan ya, kita pasti butuh rumah, kita butuh dana pensiun, butuh menikah segala macam. Worth it nggak untuk menghabiskan itu di Jogja? Secara pengalaman hidup gue, aku bisa bilang itu worth it gitu. Karena aku mengalami itu sendiri. Oke. Dengan segala konsekuensinya ya. Ya. Itu worth it sih. Gimana tuh worth it-nya? Ya enak bro gitu. Tadi yang saya bilang banyak konsekuensinya ya. Banyak konsekuensinya salah satunya adalah kita harus beneran bisa memanfaatkan misal community yang ada di Jogja kayak gitu, itu harus bisa dimanfaatkan, terus berkoneksi dengan apa namanya banyak pihak yang baru atau banyak koloni-koloni yang baru gitu-gitu, nyebrang jadi jembatan kayak gitu-gitu seru dilakukan di Jogja sih. Serius. Terus ekspektasinya juga di set gitu, dalam artian wajar kok pengen laser terus tuh wajar, tapi diriku yakin pada suatu waktu pasti akan sadar bahwa kita harus back to function, jangan back to type gitu-gitu sih. Lebih realistis ya Mas ya. Jadi semakin bertambahnya umur kita sepertinya berpikir realistis itu menjadi natural bro. Nah terakhir Mas, ada nggak sih pesan-pesan buat mereka
yang mau berkarir di Jogja, yang baru mau mulai nih gitu? Berkarir itu ya berkarir aja, pisahkan antara personal sama profesional. Itu yang paling jadi problem kan. Makanya adik-adik Salsa dengerin. Ada kan bilang, aduh ini kerjaanku banyak banget, terus aku burn out nih kayak gitu-gitu. Nah itu menurutku belajarlah nge-spirit apa namanya ya, nge-spirit batasan itu tadi, itu mana yang personal mana yang profesional gitu. As long as dirimu bisa melakukan itu, nanti hal yang dilakukan juga beda juga kok. Oh ini misal aku ikut seminar nih, oh ini seminar untuk kepentingan profesionalisme gua, biar kerjanya aku di kantor lebih mudah, atau kepentingan personalku biar aku manage uangnya semakin bagus kayak gitu. Itu akan kelihatan sih. Oke. Thank you Mas Bobi udah sharing-sharing di sini. Itu aja teman-teman episode kali ini. Thank you juga buat Sender ya yang udah ngirimin kita kopi yang sangat enak ini. Sender kopiku, Tribes channelku. Nice. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Thank you bro.